Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur-sedulur kabeh dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Saudaraku sekalian, teman-temanku dimanapun berada yang berbahagia, kembali kita bahas mutola'ah, ngaji bersama-sama, belajar bersama-sama mutola'ah kitab Irsyadul Ibad tentang ilmu. Kemarin dibahas tentang ilmu dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan atau buah karya Al-Imam Syekh Imam Al-Ghazali tentang derajat ilmu, bahwa derajat orang yang beriman itu 700 derajat. Kemudian jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, jadi derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Kita bahas salah satu hadis Nabi, baginda Nabi yang diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad ini salah satu ngutip juga ambil referensi kutipan dari kitab Az-Zawajir karangan atau buah karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilma faridatan ala kulli muslim, wa innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridhan bima yadlub. Hadis ini satu paket diriwayatkan dari Syekh Imam Anas radhiyallahu an. Yang biasanya dipetal-petal atau dipotong-potong atau disampaikan biasanya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, dan kadang dipisah lagi tolabal ilma faridatan ala kulli muslim, carilah ilmu, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kenapa saya jelaskan tentang hadis mencari ilmu? Karena banyak tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu, ada sekitar puluhan bahkan ratusan.
Ini saya kutip yang satu. Udlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Walau bisin. Walau sampai ke negeri Cina. Kenapa diisyaratkan dengan sampai ke negeri Cina? Karena begitu jauhnya letak negeri Cina yang di belahan timur bumi. Baginda Nabi mengisyaratkan dengan bisar atau dengan kiasan yang sangat jauh, penuh rintangan dan jarak yang panjang, yang kadang-kadang mustahil untuk mencapai negeri Cina itu di zaman Nabi. Maka diberi kiasan, carilah ilmu. Kan begitu pentingnya thalabul ilmi atau mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Perintah utlubu. Goleo. Ini perintah. Kalimat utlubu itu kalimat fi'il amr. Ditambah lagi jamak. Utlubu goleo sira kabeh, kamu sekalian. Al-ilmi. Ilmu walau bisin, walau sampai negeri Cina. Fa'inna maka sesungguhnya mongko sak temene inna. Ini huruf tauhid. Di mana kalau ada huruf tauhid, fungsi huruf tauhid itu menguatkan suatu perintah atau suatu sumpah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran atau di dalam naskah-naskah atau kitab, kalau ada kalimat perintah atau sumpah, biasanya diperkuat dengan huruf tauhid. Fungsinya untuk menguatkan sumpah itu, supaya tidak ada keraguan dan tidak terbantahkan. Misalnya, wal asri, demi waktu, Allah bersumpah. Nah, pasti diikuti dengan huruf tauhid. Inna. Wadduha. Begitu juga dilanjut dengan huruf qasam lagi. Nah, fungsi huruf tauhid itu untuk menguatkan atau sumpah atau perintah itu. Fa inna mongko setuhune, maka sesungguhnya thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Faridho, kalimat atau kata faridho itu lebih tegas, lebih keras dibanding fardu. Kalau kalimat fardu, kata-kata fardu yang di dalam hukum fardu itu pasti masih ada toleransi, ada kelonggaran, ada suatu mafhum. Misalnya sholat atau puasa itu fardu, masih ada kelonggaran. Misalnya sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa berdiri, duduk, bisa berbaring. Tuh, ada kelonggaran, ada suatu mafhum. Fardu pun begitu, masih ada fardu ain, ada fardu kifayah, atau kewajiban individu dan kewajiban kelompok. Fardu kifayah yang bisa diwakilkan. Misalnya sholat berjamaah dalam satu wilayah atau satu kampung. Hukumnya fardu kifayah, ada kelonggaran, bisa diwakilkan. Maksudnya dalam suatu kampung atau dalam suatu wilayah, kalau melaksanakan sholat
jamaah atau ada yang melakukan sholat berjamaah walaupun cuma 2 orang, itu sudah dimakfum. Makfum maksudnya satu wilayah tidak berdosa, tapi dalam satu wilayah atau dalam suatu kampung, ketika nggak ada yang berjamaah sholat, maka keseluruhannya dihukumi dosa. Nah, itu fardu kifayah. Begitu juga sholat jenazah. Ketika sudah ada yang menyolatkan, maka diterima, udah sah. Tapi ketika tidak ada, maka dihukumi dosa semua. Nah, itu fardu kifayah, masih ada kelonggaran. Tapi kalau fardhu, lafaz kalimat fardhu itu lebih ekstrim, lebih gawat. Jadi lebih banget, lebih sangat-sangat. Faridhotan ala kulli muslim, wajib ala kulli muslim yang ngatasi saben-saben wong muslim. Nah, maka hukum menuntut ilmu itu hukumnya wajib yang sangat-sangat. Sudah tidak ada istilahnya. Tadi ibaratnya kalau proposal itu atau instruksi itu udah SP, surat peringatan yang sangat keras. Atau kalau di dunia kesehatan sudah emergency, gawat darurat. Faridho, kalimat faridho lebih keras. Nah, begitu juga muslim, orang Islam, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, kecil, dewasa, semuanya itu harus. Itu bahasa faridho, wajib. Itu sekilas tentang penjelasan tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, seperti ini kadang-kadang kawan. Fa inna thalabal ilmi faridhatan ala kulli muslim. Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kadang-kadang masih ada orang yang menyanggah, ada orang yang merotes. Padahal ini sangat keras. Perintah yang tegas dikuatkan dengan huruf tauhid, kewajiban yang sangat mesti disanggah. Kadang-kadang disanggah. Ngaji kok dipaksa. Ngaji kok dipesanannya. Pasti ada orang yang ya memang ngaji ini harus ngaji atau itu belajar menuntut ilmu itu harus dipaksa. Di dalam wilayah, dalam ranah keluarga, ya pemimpin rumah tangga wajib memerintahkan. Dalam wilayah lingkungan RT, ya ketua RT juga wajib memerintahkan warganya. Dalam koridor ranah dusun, ya kepala dusun, kepala desa wajib memerintahkan. Wajib. Ini. Ala kulli muslim. Nah, ini nanti kalau protesnya pasti protes. Wong ngaji ya asasi. Nah, ini di dalam kata-kata ini pun Allah sangat toleransi. Rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat toleransi pada asasi. Ala kulli muslim, ing atase saben-saben wong Islam. Ing atase saben-saben wong Islam. Islam sendiri kalau diartikan secara lugat bahasa, apa sih Islam secara lugat bahasa itu? Artinya selamat. Sedangkan makna syar'inya,
syaraknya. Menurut syarak Islam itu adalah tunduk, pasrah, berserah diri. Itu namanya Islam. Makanya yang diwajibkan itu kepada orang-orang yang tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah. Itu. Nah, kalau orang enggak Islam, enggak tunduk, berserah diri pada Allah, ya enggak diwajibkan. Lawan kosakata daripada Islam yang tunduk, pasrah, berserah diri apa? Kafaro, kafir. Artinya apa kafir itu? Maknanya apa kafir? Kafir itu mempunyai makna tertutup atau menutup diri dari kebenaran. Itu dinamakan kafir. Nah, maka di sini enggak diwajibkan. Yang diwajibkan itu ala kulli muslim ing atase saben-saben wong Islam. Baik itu dewasa, kecil, semuanya berkewajiban menuntut ilmu sampai meninggal. Minimal menuntut ilmu, minimal yang wajib. Ilmu yang wajib dipelajari atau wajib diketahui itu minimal itu ada 3 yang wajib. Ilmu tauhid tentang keesaan Allah, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf yang meliputi dari syariat. Itu ketiga ilmu itu. Kembali saya jelaskan tentang utlubul ilma walau bisin fa inna thalabal ilmi faridhatan ala kulli muslim. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Fa inna, maka sesungguhnya menuntut ilmu faridhatan ala kulli muslim. Itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Itu wajib. Kemudian dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Imam Fat al-Musili menceritakan atau menjabarkan dalam balaghah atau dalam bukankah orang sakit itu kalau enggak diberi makan, sakit yang gawat kronis, kalau enggak diberi makan atau diberi obat maka akan mati. Kiasan simul. Orang yang sakit gawat darurat, orang yang sakit gawat atau kronis, kalau enggak dikasih asupan makanan dan obat itu mati. Begitu pula hati, kawan. Begitu pula hati. Kalau enggak dikasih makan itu juga mati, berkarat. Nah, makanannya hati apa? Makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Sedangkan pembersih hati adalah zikrullah, zikir, mengingat Allah, itu pembersih hati. Makanannya hati. Itu ilmu dan hikmah. Sedangkan hati 3 hari enggak dikasih makan, itu hati sudah mati. Berarti makanan hati itu teraturnya itu 3
hari sekali. 3 hari sekali. Karena 3 hari hati nggak dikasih makanan ilmu dan hikmah, maka hati akan mati. Padahal biasanya kita mendapatkan jatah MBG hati itu seminggu sekali. Kapan kita mendapatkan jatah MBG makanan hati itu? Yaitu waktu ketika sholat Jumat, khutbah sholat Jumat. Itu pun MBG kita kadang-kadang kita nggak doyan, yaitu waktu di hari Jumat. Kok nggak doyan? Ketika khotib berkhutbah menerangkan ilmu, itu menerangkan ilmu, kita kadang-kadang sibuk dengan terlena dengan tidur, ngeces, ngiler, kadang-kadang ada yang mendengkur. MBG kita tersia-siakan. Maka sesungguhnya sebaiknya kita bisa ikhtiar mendapatkan MBG tiap 3 hari sekali. Melalui ikhtiar kita di majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis taklim atau majelis mujahadah. Saya cukupkan. Lanjut di kesempatan berikutnya. Kesalahan murni daripada diri saya sendiri, kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Baginda Nabi berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan pesanku walaupun 1 ayat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, astaghfirullahaladzim wa astaghfiruka. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.